Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai paragraf. Nah, di minggu lalu sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana cara menyusun kalimat yang efektif. Nah, saya harapkan cara penyusunan kalimat tersebut dapat diterapkan di dalam penyusunan paragraf ini. Oke, pertama kita akan kenali dulu apa itu paragraf. Nah, sebuah paragraf itu merupakan bagian dari wacana atau karangan yang berisi kesatuan pikiran. Yang kemudian di dalam paragraf itu kita dapat menemukan keberadaan ide pokok dan ide pendukung, yang mana ide pokoknya itu hanya terdiri dari satu, yang kemudian didukung dengan ide-ide pendukung atau disebut juga dengan ide penjelas atau kalimat penjelas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menyusun sebuah paragraf, itu saya harapkan dapat menggunakan kalimat efektif, dapat mengaplikasikan ejaan bahasa Indonesia. Karena apa? Nah, karena di dalam penyusunan paragraf itu dilakukan secara sistematis dan logis. Sehingga kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan penyusunan paragraf tersebut. Dengan kata lain, bisa dinyatakan bahwa satu paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat, yang mana beberapa kalimat tersebut terpecah menjadi dua bagian, yaitu kalimat yang memuat ide pokok dan kalimat yang memuat ide pendukung atau gagasan pendukung, yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Teman-teman bisa baca di dalam slide ini, ada paragraf yang sederhana. Mari kita simak bersama-sama. Institut Teknologi Telkom Surabaya menyelenggarakan perkuliahan secara online selama masa pandemi. Perkuliahan tersebut dilaksanakan secara sinkron dan asinkron. Perkuliahan dalam jaringan tersebut direalisasikan dengan berbagai media atau platform yang mendukung proses belajar mengajar. Salah satunya adalah Zoom Meeting. Melalui tatap maya dalam Zoom Meeting, dosen dapat memberikan penjelasan materi, mahasiswa dapat menyimak, dan selanjutnya dosen bersama mahasiswa dapat berdiskusi di kelas virtual tersebut. Nah, ini merupakan contoh paragraf sederhana. Di dalam paragraf tersebut, jika kita segmentasikan atau kita pecah-pecah gitu ya, kita akan menemukan keberadaan 4 kalimat yang membangun sebuah paragraf. Kalimat pertama berupa Institut Teknologi Telkom Surabaya menyelenggarakan perkuliahan secara online selama masa pandemi. Kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat teman-teman bisa perhatikan di dalam slide. Nah, berdasarkan kalimat-kalimat tersebut, kita dapat melihat keberadaan ide pokok, yang mana di dalam contoh ini, ide pokoknya bisa kita temukan di dalam kalimat ke-1 atau kalimat pertama. Nah, selain itu, selain kita bisa menentukan keberadaan ide pokok, kita juga bisa melihat adanya struktur. Nah, paragraf ini menyuguhkan kepada kita adanya struktur kalimat utama yang berada pada kalimat pertama. Kemudian adanya struktur kalimat pendukung pada kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya. Nah, karena keberadaan ide pokok ini menjadi satu hal penting yang wajib ada di dalam sebuah paragraf, maka keberadaannya tidak bisa dihapuskan atau tidak bisa dihilangkan. Karena ide pokok tersebut menjadi dasar bagi kalimat yang lain yang membangun paragraf itu. Dengan kata lain, jika tidak ada ide pokok di dalam sebuah paragraf, maka
kalimat-kalimat yang lain itu akan menjadi tidak jelas fungsinya. Untuk mendukung apa? Kan ide pokoknya nggak ada. Nah, oleh sebab itu maka ide pokok di dalam sebuah paragraf itu tidak bisa kita hapuskan. Adapun secara sebaliknya gitu ya, kalimat-kalimat penjelas kan ada banyak ya, ada satu ide pokok kemudian didukung dengan beberapa kalimat penjelas. Nah, dari beberapa kalimat penjelas tadi, di contoh tadi, di sini ada 3 kalimat penjelas, bisa kita hilangkan salah satu, bisa kita pilih gitu ya, mana yang ingin kita gunakan dan tidak gitu. Sedangkan untuk kalimat pertama, untuk kalimat ke-1 yang memuat ide pokok, dia keberadaannya sudah mutlak, tidak bisa dihapuskan. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, berdasarkan strukturnya, kalimat yang memuat ide pokok itu disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama. Ini penyebutan lain gitu ya. Adapun kalimat yang mendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok tadi di dalam kalimat topik tadi itu disebut dengan kalimat penjelas. Nah, ini contohnya yang tadi 4 kalimat. Kita coba untuk menghapuskan salah satu bagian dari kalimat penjelas. Misalnya di dalam slide sebelah kiri, teman-teman bisa perhatikan kalimat kedua di dalam paragraf tersebut kita hapuskan. Sehingga kemudian paragraf ini berbunyi, Institut Teknologi Telkom Surabaya menyelenggarakan perkuliahan secara online selama masa pandemi. Perkuliahan dalam jaringan tersebut direalisasikan dengan berbagai media atau platform yang mendukung proses belajar mengajar. Salah satunya adalah Zoom Meeting. Melalui tatap maya dalam Zoom Meeting, dosen dapat memberikan penjelasan materi, mahasiswa dapat menyimak, dan selanjutnya dosen bersama mahasiswa dapat berdiskusi di kelas virtual tersebut. Nah, ini tidak berpengaruh, penghapusan kalimat kedua di dalam paragraf tersebut tidak berpengaruh terhadap paragraf. Paragrafnya masih tetap bisa berterima. Nah, contoh lain di slide sebelah kanan, teman-teman bisa perhatikan di situ kalimat keempat yang dihapuskan. Sehingga kemudian bisa teman-teman baca sendiri contohnya bunyi dari paragraf tersebut dengan keberadaan kalimat 1, 2, dan 3. Kalimat keempatnya dihapus. Paragraf tersebut tetap berterima atau tetap bisa diterima dengan baik. Nah, itu terkait dengan kalimat penjelas. Sedangkan untuk kalimat nomor 1, keberadaannya sudah mutlak karena dia ide pokok, dia kalimat topik yang memuat ide pokok, maka tidak bisa dihapuskan. Ya, itu tolong diperhatikan. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis paragraf. Ada banyak jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan hal-hal tertentu. Misalnya ada yang dibedakan berdasarkan fungsinya, ada yang dibedakan berdasarkan keberadaan gagasan utama atau ide pokoknya, kemudian ada juga yang dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan fungsi. Ini dibedakan menjadi 3. Ada paragraf pembuka, ada paragraf isi atau pengembang, ada paragraf penutup. Nah, untuk paragraf pembuka, ini fungsinya adalah untuk mengutarakan aspek pokok di dalam sebuah pembicaraan, baik fiksi atau non-fiksi. Nah, yang mana paragraf pembuka ini dapat memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap sebuah tulisan secara menyeluruh, sehingga dia menarik perhatian gitu, menarik perhatian pembaca untuk membaca lebih lanjut tulisan tersebut. Nah, itu fungsi dari paragraf pembuka. Kemudian yang kedua, ada paragraf isi.
atau disebut juga dengan paragraf pengembang. Paragraf pengembang ini mengemukakan inti dari sebuah persoalan. Jadi dia bagian intinya, dia berisi bagian-bagian pokok. Sehingga ini menjadi bagian yang penting untuk dibaca oleh seorang pembaca gitu ya, bagian isinya. Kemudian yang ketiga adalah paragraf penutup. Ini biasanya di bagian akhir, fungsinya adalah untuk mengakhiri sebuah tulisan yang mana dia bermaksud untuk menegaskan kembali atau menekankan kembali hal-hal penting. Biasanya berisi simpulan, berisi saran, kemudian menegaskan hal-hal yang penting di dalam sebuah tulisan tersebut. Itu adalah paragraf penutup. Nah, selanjutnya, ini adalah jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan letak gagasan utama. Saya pikir ini teman-teman sudah di luar kepala ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Yang mana untuk paragraf deduktif adalah gagasan utama atau ide pokoknya itu berada di awal. Kemudian paragraf induktif itu gagasan utama atau ide pokoknya berada di akhir. Sedangkan untuk campuran di awal dan di akhir. Biasanya di awal sudah dinyatakan, kemudian di bagian akhir ditegaskan kembali. Nah, saya pikir ini sudah dipahami. Untuk contoh yang tadi, contoh paragraf di awal tadi, karena kalimat utama atau ide pokoknya terdapat di dalam kalimat pertama, maka kemudian kita menyebutnya sebagai paragraf deduktif ya, di awal gagasan utamanya. Nah, selanjutnya, ini juga saya pikir teman-teman sudah memahami dengan baik terkait dengan paragraf yang dibedakan berdasarkan cara penyampaian, sehingga kemudian muncul yang disebut dengan jenis-jenis karangan. Ada yang disebut paragraf narasi atau sebuah teks narasi gitu ya. Ada yang paragraf deskripsi, ada paragraf eksposisi, persuasi, argumentasi, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ini hanya sekedar mengulas kembali saja supaya teman-teman mengingat kembali. Untuk paragraf narasi, di dalam paragraf ini atau di dalam sebuah teks narasi itu menceritakan kisah atau peristiwa secara kronologis. Nah, biasanya untuk paragraf narasi ini atau untuk teks narasi ditandai dengan kehadiran tokoh yang dikisahkan atau diceritakan sedang mengalami peristiwa tertentu. Nah, itu biasanya kita temukan di dalam sebuah teks narasi. Kemudian yang kedua ada paragraf deskripsi. Ini biasanya penggambaran sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Ini gambaran di dalam sebuah teks yang menggambarkan sebuah objek secara terperinci. Sehingga kemudian melalui penggambaran tersebut, seorang pembaca itu dapat memvisualisasikan, dapat merasakan, dapat mendengar, mengetahui secara konkret objek yang dideskripsikan. Jadi seolah-olah dia melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan, serta mengalami sebuah peristiwa yang digambarkan di dalam teks. Itu paragraf deskripsi. Jadi benar-benar melibatkan panca indera dari seorang pembaca. Kemudian yang ketiga, ada paragraf eksposisi. Paragraf ini menyajikan uraian pengetahuan. Jadi lebih ke penjelasan singkat dan padat gitu ya terkait suatu hal atau informasi kepada pembaca. Nah, ini biasanya melibatkan data ilmiah untuk menjelaskan suatu hal. Kemudian yang keempat ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini mengungkapkan gagasan
yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Sehingga kemudian pembaca itu terpengaruh atau mau, rela gitu ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh teks, apa yang diinformasikan di dalam teks. Karena dia sudah terpengaruh, dia tertarik dengan gagasan atau ajakan di dalam teks tersebut. Nah, itu menjadi sebuah keberhasilan dari teks persuasi. Kemudian yang terakhir ada paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini menyajikan uraian pendapat terhadap suatu isu. Jadi ada pendapat yang dinyatakan terkait suatu isu yang disertai dengan data ilmiah. Ya, keberadaan data ilmiah sebagai pendukung yang memperkuat, yang melegitimasi pendapat yang disampaikan itu. Ya, jadi ada pendapat terkait sebuah isu disertai dengan data ilmiah untuk melegitimasi atau memperkuat pendapat dari si penulis. Jadi alasan itu benar-benar kuat, argumentasinya itu benar-benar kuat, sehingga kemudian meyakinkan pembaca. Itu beberapa jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan cara penyampaian. Kemudian kita akan masuk ke syarat-syarat pembentukan paragraf. Ada beberapa hal seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam penyusunan sebuah paragraf. Yang pertama adalah kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran ini maksudnya adalah bahwa di dalam paragraf tersebut semua kalimat, misalnya tadi di dalam contoh tadi di awal ada 4 kalimat ya, berarti semua kalimat di dalam paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu, yang mana benang merahnya adalah berada di dalam gagasan utama atau yang disebut dengan ide pokok. Tidak boleh keluar atau melenceng dari itu. Semua kalimat membangun atau memperkuat atau menyatakan hal yang berkaitan dengan gagasan utama atau ide pokok tadi. Jadi kesatuan pikirannya bisa kita lihat di situ. Jadi ketika kita menemukan sebuah paragraf yang kemudian mempunyai gagasan utama atau ide pokok dan ada gagasan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas yang keluar dari konteks gagasan utama ini, maka dia melenceng gitu ya. Dia tidak padu lagi. Dia tidak menyatu dengan ide pokok. Itu terkait dengan syarat pembentukan paragraf yang pertama. Kemudian yang kedua ini kita bisa lihat kepaduan dari bentuk maupun makna. Nah, kohesi dan koherensi di dalam sebuah paragraf itu menunjukkan bagaimana sebuah paragraf dibangun dengan keberadaan kalimat satu dengan kalimat yang lain itu tetap nyambung, ya. Jadi ada hubungannya. Nah, ini bisa dilihat atau dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik repetisi atau pengulangan kata kunci atau bagian-bagian yang dianggap penting. Jadi misalnya ada kata kunci yang penting di dalam sebuah paragraf tersebut. Maka kemudian untuk membangun kepaduan dilakukan repetisi atau pengulangan kata tersebut di dalam beberapa kalimat. Ya. Kemudian yang kedua, digunakan juga kata ganti. Ini biasanya supaya tidak monoton juga, supaya tidak terlalu kaku, sehingga kemudian kita bisa menggunakan kata-kata ganti tertentu, baik kata ganti orang atau pronomina maupun kata ganti tunjuk. Nah, ini supaya mengalir dengan enak gitu ya, tidak terlalu monoton. Nah, biasanya untuk kata ganti ini teknik supaya tidak monoton itu juga bisa kita gunakan dengan cara kita menyampaikan suatu hal dengan bahasa lain, misalnya dengan mencari sinonimnya atau padanan katanya, sehingga menjadi bervariasi gitu ya di dalam paragraf itu.
Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan transisi. Jadi kita memunculkan sebuah kata atau frasa yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya, sehingga kemudian ada pengikat gitu ya yang membuat sebuah paragraf itu menjadi padu. Kita akan lihat kata atau frasa transisi apa saja yang bisa kita gunakan. Bisa teman-teman perhatikan di dalam slide. Yang pertama adalah kata atau frasa transisi berupa hubungan yang menyatakan tambahan. Nah, ini biasanya bisa kita temukan dengan menggunakan hubungan yang menyatakan tambahan melalui konjungsi lebih lagi, tambahan, selanjutnya, di samping itu, dan seterusnya. Ya, bisa teman-teman perhatikan sendiri. Nah, biasanya ini menjadikan sebuah teks atau sebuah bacaan itu mengalir. Ada urutannya gitu ya, ada pijakannya. Misalnya untuk menyatakan selanjutnya, kemudian di samping itu, kemudian yang ketiga, akhirnya, dan seterusnya. Jadi enak dibaca gitu. Tidak terlalu berbentuk tempel-tempel gitu, tapi ada sesuatu yang mengalirkan. Kemudian kata atau frasa transisi selanjutnya berupa hubungan yang menyatakan pertentangan. Ya, kemudian ada perbandingan, ada akibat atau hasil, kemudian ada hubungan yang menyatakan tujuan, singkatan, waktu, dan tempat. Ini teman-teman nanti bisa perhatikan sendiri. Nanti akan saya bagikan materinya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, ini salah satu tugas yang harus teman-teman kerjakan untuk mendalami materi terkait dengan paragraf. Tolong teman-teman pilih salah satu topik dari 4 topik yang ada di dalam slide itu, kemudian teman-teman kembangkan sendiri menjadi sebuah paragraf. Nanti akan saya beri waktu, kemudian akan saya panggil secara random, secara acak, untuk menyampaikan paragrafnya di dalam kelas ini. Baik, sekian materi terkait dengan paragraf yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.